Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk yang sudah datang ke channel aku. Kalau belum subscribe, tolong jangan lupa di subscribe, kemudian bunyikan lonceng, dan jangan lupa kasih like serta komentar biar aku makin semangat ya. Penantian dalam cinta, episode 160. Menelpon Randi. Nanti Mas akan katakan sama Randi kalau Mas ingin menikahi ibunya. Johan tersenyum dan mengeluarkan cincin yang dulu diberikannya untuk Nina. Johan memindahkan cincin itu ke jari tengah Nina dan memasukkan cincin berlian yang baru dibelinya ke jari manis Nina. Nina diam ketika melihat cincin dipasang oleh Johan di jari manisnya. Dengan bersusah payah Nina menahan cairan bening yang akan menetes di pelupuk matanya. Mau ya sayang, nikah lagi sama Mas. Johan menatap mata Nina. Ia tidak ada henti-hentinya berdoa dalam hatinya agar Nina mau memberikan dirinya kesempatan kedua. Nina diam tanpa berkata apa-apa. Mas janji, Mas akan menjadi suami yang baik, Dek. Mas akan menebus semua dosa-dosa Mas yang di masa lalu. Mas akan memprioritaskan adik di atas apapun. Mas mohon, berikan Mas satu kali kesempatan lagi. Johan berucap penuh harap. Nina diam. Ia masih mempertimbangkan jawaban yang akan diberikannya untuk Johan. Melihat Johan yang masih mencintainya seperti dulu membuat dirinya sangat senang dan bahagia. Namun, Nina tidak bisa menerima begitu saja. Nina belum bisa menjawab sekarang. Cincin Mas ambil aja lagi. Nina berencana melepaskan cincin di jari manisnya. Dengan cepat Johan memegang tangannya. Tolong jangan dilepasin, Dek. Mas bakalan tunggu adik kasih Mas jawaban. Johan tahu bahwa Nina tidak mungkin bisa menjawab pertanyaannya dalam waktu secepat ini. Ia akan berusaha meyakinkan Nina dan bujanya secara perlahan-lahan agar mau menerimanya kembali. Yakin nih enggak Nina buka? Nina enggak enak kalau cincinnya dipakai, sedangkan Mas belum Nina terima sama sekali, gertak Nina. Johan menganggukkan kepalanya dengan cepat. Sepertinya Nina kembalikan saja cincin Mas. Enggak enak Nina Mas. Nina berpura-pura ingin mengembalikan cincin yang diberikan oleh Johan. Adek jangan. Mas sudah bilang jangan dikembalikan, jangan dibuka. Adek harus pakai terus ini cincin. Enggak apa-apa, Mas akan menunggu jawabannya. Mas janji tidak akan mendesak. Johan berkata dengan wajah yang mulai memucat. Ia memegang tangan Nina dengan erat. Nina dengan cepat menarik tangannya. Mas jangan cari kesempatan. Pegang-pegang tangan Nina. Nina membesarkan matanya. Johan tersenyum nyengir mendengar tuduhan Nina. Mas mau telepon Randi sebentar ya? Johan tersenyum memandang Nina. Iya, Nina sedikit menganggukkan kepalanya. Meskipun rasa cintanya masih begitu besar untuk Johan, namun Nina begitu kukuh dengan pendiriannya. Ia tidak ingin perlihatkan betapa cintanya dirinya kepada Johan. Ia harus bisa memberikan hukuman kepada pria yang dulu tidak bisa bersikap tegas terhadap dirinya. Andainya Johan bisa bersikap tegas, mungkin Nina tidak akan semarah ini kepadanya. Meskipun ia tahu bahwa Johan tidak seutuhnya salah dalam permasalahan ini. Bahkan bisa dikatakan pria itu tidak bersalah dan menjadi korban sama seperti dirinya. Namun tidak ada salahnya bila dirinya sedikit memberikan hukuman kepada mantan suaminya tersebut. Johan menghubungi nomor ponsel Randi. Jantungnya berdegup dengan hebatnya ketika mendengar panggilan suara. Telepon yang dilakukannya sudah terhubung dengan nomor yang ditujunya. Nina yang duduk di depan Johan senyum-senyum sendiri, melihat ekspresi wajah Johan yang tampak gugup. Halo, Assalamualaikum. Jawab Randi mengangkat sambungan teleponnya. Waalaikumsalam nak, ini ayah. Johan agak bingung untuk menjelaskan kepada putranya. Randi diam ketika mendengar ucapan pria di seberang sana. Ada rasa senang ketika dirinya bisa mendengar Johan mengatakan bahwa dirinya ayah dan bukan om lagi seperti biasanya. Ada apa om? Tanya Randi. Ibu pasti sudah menceritakan tentang ayah, tanya Johan. Randi diam mendengar ucapan Johan. Maafin ayah ya nak,
Ayah benar-benar minta maaf, ucap Johan. Randi hanya diam dan mendengarkan ucapan ayahnya. Ia bingung harus berkata apa. Rasa senang dan grogi sudah pasti sangat mengganjal di hatinya. Ayah ingin kita makan malam bersama nanti malam, nak. Ayah akan menjelaskan semuanya. Johan mengutarakan niatnya. Makan malam di restoran? Tanya Randi. Iya, nak. Nanti kita makan malam di restoran bersama dengan ibu. Maunya, nak? Ajak Johan. Nina senyum-senyum sendiri ketika mendengar Johan berbicara dengan putranya. Apa yang gak makan malam di restoran sama ibu berdua? Tanya Randi. Kalau sama ibu, ayah sudah sering makan berdua. Sekarang aja ayah sedang makan siang berdua sama ibu. Ratu sedikit meringis ketika Nina mencubit tangannya. Randi tersenyum ketika mendengar pengakuan ayahnya. Sikap ayahnya lebih barbar daripada sikap ibunya yang terlalu malu-malu. Jadi ceritanya, aku mau diikut sertakan? Tanya Randi. Iya, nak, ikut ya. Nanti malam sekalian bawa dokter Sheila, pinta Johan. Randi tersenyum ketika mendengar ayahnya menyebut nama dokter Sheila. Aku belum bisa bawa dia ya. Aku bingung kalau nanti dia terlalu banyak bertanya. Soalnya aku juga masih bingung mau cerita masalah ayah dan juga ibu aku, jelas Randi. Ya sudah, kalau begitu gak usah dibawa dulu dokter Sheila-nya. Tapi si nenek dan si kakek nggak ikut kan? Aku masih belum bisa ketemu sama mereka. Enggak, nak, kita saja bertiga, ucap Johan. Ibu mana? Tanya Randi. Ini dia, mau ngomong, tanya Johan. Nggak usahlah, Randi tersenyum. Ia bisa membayangkan bagaimana malu-malunya ibunya nanti. Ya sudah, kalau begitu, nanti ya kita makan malam di luar. Kenapa nggak makan malam di rumah aja ya? Agar ngobrol kita lebih enak dan santai, Randi menawarkan. Boleh juga, tapi ibu tidak memperbolehkan ayah datang ke rumah, Johan mengadu. Nina menang Johan dengan mata yang melotot. Enggak apa, ayah datang aja. Kalau ada aku di rumah, ayah boleh bertamu. Baiklah, nanti malam ayah akan datang ke rumah. Terima kasih anak, sudah mau menerima untuk berjumpa dengan ayah. Johan merasa sangat lega ketika melihat sikap putranya seperti ini. Iya ya, jawab Randi. Ya sudah ya nak, assalamualaikum. Waalaikumsalam, jawab Randi. Johan begitu sangat bahagia setelah mendengar jawaban putranya. Rasa bahagia seakan-akan menjadi miliknya. Ia sungguh tidak menduga bahwa Randi tidak menolak kehadirannya sedikit pun. Antarin Nina pulang ke restoran, Nina berkata ketika Johan sudah selesai menelpon. Johan tersenyum dan menganggukkan kepalanya. Dengan sangat patuhnya, Johan menuruti permintaan wanita pujaan hatinya. Johan membayar tagihan makannya di restoran. Ia kemudian mengantarkan Nina kembali ke restoran.